You need to come back. She's reaching out to the darkness. Hey! I think I hurt someone. Lorraine! Pada kali ini saya akan membahas film yang berjudul Film ini baru tayang di bioskop. Film ini diambil dari kisah nyata dari sepasang suami istri di tengah situasi hukum yang gak berfaedah. Untuk pertama kalinya di Amerika, seorang tersangka pembunuhan tidak bersalah karena dinyatakan dirasuki iblis. Tanpa spoiler di awal, kita masuk saja ke filmnya. Cekidot. Di awal film diperlihatkan sebuah rumah kediaman keluarga Gatchel di mana Ed dan Lauren sedang mengobrol. Kemudian Arnie menggendong adik pacarnya yang bernama David ke dalam kamar. Di kamar terlihat David yang sudah tertidur. Tiba-tiba ia terbangun dan langsung lari ke toilet dan menguncinya dari dalam. Ia bersembunyi di bathtub. Di sisi lain, di luar pintu kamar mandi, ada seseorang yang mencoba memaksa untuk masuk ke dalam toilet. David mulai sangat ketakutan ketika David melihat ke atas. Tiba-tiba, Doing it again. ia melihat tangan yang mengeluarkan darah dari keran lalu melumuri tubuhnya. Ed, Lauren, Arnie, dan keluarga seketika pergi ke kamar David dan mencoba mendobrak pintu toilet itu, di mana David itu berada. Ayahnya mencoba mendekati David, akan tetapi terlihat David sudah kerasukan dan menusuk kaki ayahnya dengan pecahan kaca. Ritual pengusiran iblis pun dimulai oleh pendeta. David yang dipegangi oleh Ed, Lauren, dan kakak perempuannya yaitu Debbie. Di sini David sangat brutal yang membuat semua barang-barang yang ada di sekitarnya berterbangan dan mengenai kepala pendeta itu. Kemudian David loncat ke atas tubuh Ed dan berusaha membunuh Ed. Karena kasihan melihat David, Arin mencoba berbicara pada sang iblis untuk keluar dari tubuh David dan memasuki tubuhnya saja. Tak lama kemudian, benar saja iblis itu pun berpindah dari tubuh David ke tubuh Arnie. Tapi di sini sepertinya hanya Ed yang mengetahui itu. Karena kejadian itu, Ed masuk sebuah rumah sakit karena serangan jantung dan tidak akan sadarkan diri. Di tempat lain, di peternakan anjing di mana Debbie dan Ernie bekerja, di mana ada salah satu temannya yang bernama Burnie. Karena iblis yang merasuki Ernie udah merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Soalnya akhir-akhir ini ia selalu melihat sosok wanita yang mengikutinya. Di sini seperti yang terlihat, Ernie sudah kemasukan iblis. Di rumah sakit, Ed pun sudah siuman dan langsung berbicara pada istrinya bahwa Arnie sudah kemasukan iblis. Lauren yang panik langsung menelpon polisi. Ia mengatakan bahwa bakal ada kejadian di peternakan anjing di mana Arnie dan Debbie bekerja. Debbie, Arnie, dan Burnie memutar lagu di radio yang baru saja Arnie benerin. Ia memutarnya dengan sangat keras dan mereka juga agak sedikit mabuk. Arnie seperti melihat pacarnya yaitu Debbie sedang dianiaya oleh Burnie. Padahal Burnie dan Debbie tidak bersentuhan sama sekali. Jadi itu hanya penglihatan Arnie saja. Karena pacarnya dihajar, Arnie mengambil sebuah pisau lalu menusuk temannya hingga tewas. Dengan keadaannya masih kesurupan dan berkelumuran darah, ia berjalan tanpa arah. Tak lama kemudian, polisi pun datang dan membawanya ke penjara.
Di dalam penjara, Arnie mengaku pada Ed dan Loren bahwa itu adalah perbuatan iblis. Debbie juga ikut meyakinkan Ed dan Loren bahwa itu benar. Tapi pengacara Arnie tidak percaya dengan apa yang dikatakan Arnie. Karena hal itu, Ed dan Loren memutuskan untuk menyelidiki kasus iblis ini. Hari pertama pindahan, David membawa kotak ke dalam kamar barunya. Di dalam kamar, ia menemukan kasur air. Awalnya dia senang dan bermain-main. Tiba-tiba, ya, di sampingnya muncul sesosok muka. Dari dalam kasur muncul tangan yang mencoba menarik David ke dalam. Kejadian itu membuat semua keluarga lari ke kamar David. Untungnya David masih selamat. Di tempat lain, Debbie menunjukkan sebuah ruangan bawah tanah kepada Loren dan Eddie. Karena Eddie masih sakit dan menggunakan tongkat, Loren akhirnya memutuskan pergi ke ruangan itu sendirian. Di dalam, Loren menemukan tengkorak berkepala domba yang dibungkus kain kafan. Loren memfotonya dan memperlihatkan foto itu pada Ed dan pendeta. Pendeta itu menyuruh Ed dan Loren untuk bertanya pada pendeta lain karena dia sudah pensiun. Mereka pun langsung ke rumah pendeta yang dimaksud dan menanyakan seputar tengkorak domba itu. Di sini, Ed dan Loren bahwa tengkorak itu adalah kiriman dari seseorang yang ingin mencelakai David. Betapa terkejutnya mereka, pendeta itu memiliki benda semacam itu, tetapi pendeta itu mengklaim bahwa ia menemukan dari jalan hanya untuk mengunci iblis di dalam ruangannya. Di sini, Ed dan Loren masih belum curiga. Mereka mendapat kabar dari kepolisian, juga mendapatkan benda yang sama, yaitu tengkorak, dan itu berhubungan dengan kasus 2 orang hilang. Ed dan Loren langsung ke kantor polisi untuk meminta berkas data dari 2 orang yang hilang itu, yang dimana salah satunya sudah ditemukan. Akan tetapi, kepolisian menolak memberi berkas itu kepada Loren dan Ed. Loren mengatakan bahwa ini adalah kaitannya dengan iblis. Tentu saja pihak polisi tidak mempercayai apa yang dikatakan mereka. Di sini, Ed dan Loren akan membantu polisi dan akan menemukan 1 orang hilang lain jika mendapatkan berkas itu. Kemudian pihak kepolisian memberikan 3 barang bukti dari salah satu korban yang udah ditemukan, di mana dari 3 bukti itu hanya 1 yang asli. Dengan instingnya, Loren sangat cepat mana barang bukti yang asli dan pihak kepolisian langsung mengantar Ed dan Loren ke hutan, di mana jasad salah satu orang yang hilang itu ditemukan. Di situ, Loren mendapat penglihatan dari kejadian mengerikan yang menimpa 2 orang hilang tersebut. Ternyata dari 2 orang itu, 1 diantaranya kerasukan dan membunuh temannya sendiri. Setelah membunuh, dia lari dalam gelapnya hutan dan Loren pun mengikutinya. Tiba-tiba penglihatan Loren pun hilang dan berhenti di dekat tebing. Tiba-tiba, Loren ditarik sebuah tangan, tetapi untungnya Ed berhasil memegang tangan Loren yang sempat terjatuh dari atas tebing. Loren pun langsung mengetahui di mana jasad 1 lagi dari orang hilang itu, pasti di danau bawah tebing itu. Pihak kepolisian pun langsung melakukan pencarian. Benar saja, jasad ditemukan di danau bawah tebing itu. Setelah itu, Loren memutuskan melihat jasad itu karena
ketika Loren memegang tangan David waktu kerasukan di awal film itu, dia juga sempat melihat penglihatan di mana ia melihat meja seperti praktek ilmu hitam. Ed dan Loren masuk ke dalam ruangan mayat, melihat jasad itu sudah membengkak karena kena air terlalu lama. Loren memegang tangan jasad itu. Ia mendapat penglihatan lagi. Loren mendengar suara sungai dan kereta. Lalu Loren melihat seorang wanita yang bernama Agumay lagi praktek ilmu hitam. Dan terdapat foto Arnie dan berusaha menyakiti Arnie dengan cara mengendalikan tubuh Arnie dari kejauhan mencoba membunuhnya. Arnie yang di dalam penjara kedatangan seseorang yang memberinya botol air suci dan membuat lingkaran dari air itu. Tetapi air itu tidak mempan. Arnie malah memecahkan botol itu dan ingin menyayat urat nadinya dengan pecahan kaca. Loren yang masih berada dengan Agumi berusaha menghentikannya dan menghancurkan barang-barang di atas meja itu, sehingga membuat Arnie selamat dan belum sempat menyayat nadinya. Di sisi lain, tiba-tiba Ed kerasukan. Loren pun melihat pot bunga yang ia sendiri nggak tahu milik siapa. Dan Ed pun langsung mengambil bunga itu dengan bunga yang sudah menjadi abu. Dan benar saja tengkorak itu ada di dalam pot bunga. Yang artinya si Agumay bisa kapan saja mengendalikan Ed. Lalu Loren pergi sendirian menemui mantan pendeta itu lagi dan memberitahu bahwa suaminya juga kena guna-guna. Ed dan temannya mencoba mencari lokasi dari Agumay dari petunjuk Loren, yaitu suara sungai dan kereta api. Eddie pun langsung sadar rumah mantan pendeta yang dia kunjungi itu cocok dengan petunjuk-petunjuk itu. Ditambah kasus kedua orang hilang itu. Ed yang sadar bahwa istrinya sedang ke rumah pendeta itu langsung bergegas ke sana. Di rumah mantan pendeta itu, Loren ditunjukkan album foto tentang anaknya dan istrinya yang sudah meninggal ketika melahirkan anaknya. Betapa terkejutnya Loren melihat foto anak pendeta itu yang mirip dengan Agumay. Pendeta itu langsung mengakui bahwa selama ini adalah perbuatan anaknya. Tapi dia tidak mau anaknya kenapa-napa. Jadi dia memilih untuk diam saja. Pendeta itu menjelaskan praktek ilmu hitam. Anaknya harus membunuh 3 orang. Jika tidak dilaksanakannya, iblis itu akan membunuh Agumay sebagai gantinya. Pendeta itu pun langsung menyuruh Loren untuk pergi ke ruangan bawah tanah untuk menghancurkan meja sesaji itu. Karena hanya itu cara mengakhiri semua perjanjian dari iblis dan Agumay. Loren pun pergi untuk menghancurkan altar itu. Tapi sayangnya tidak cukup kuat karena altar itu terbuat dari batu. Loren juga melihat di mana Agumay membunuh ayahnya dengan menggunakan pisau. Loren juga merasakan bahwa Agumay sedang berjalan di belakangnya. Tiba-tiba Agumay di belakangnya membawa sebuah pisau yang akan menusuk muka Loren. Tetapi Loren menghantam di muka Agumay dengan batu yang ada di sampingnya. Loren pun lari dan bersembunyi. Ed yang sudah sampai di rumah itu berusaha mencari istrinya, akan tetapi Agumay melakukan ritual lagi. Secara otomatis Ed dan Arnie akan kerasukan dan bisa dikendalikan oleh Agumay. Di mana Arnie mencoba bunuh diri dan Ed yang kerasukan mencoba membunuh istrinya.
Loren terus berteriak sampai Ed pun sadar. Ed yang sadar langsung menghancurkan altar meja dengan kampaknya sampai menjadi 2 bagian. Agumay pun keluar dan di belakang Agumay muncul sesosok iblis. Iblis itu pun langsung membunuh Agumay dan kutukan pun hilang. Di akhir film, Arnie tetap terdakwa bersalah karena membunuh dan dipenjara 5 tahun. Dan setelah keluar, Arnie dan Debbie pun menikah dan film pun tamat.